Assalamualaikum Ibu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, masih tetap semangat ya karena beberapa hari lagi eh, pendidikan guru penggerak ini akan segera memasuki lokakarya yang keenam. Pada kesempatan ini adalah pendampingan individu yang keempat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Eh, di sini saya ingin melihat sejauh mana pelaksanaannya. Saya ingin mengetahui kira-kira dari refleksi Bu Ismi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kemarin itu seperti apa? Boleh diceritakan? Baik. Ya, Pak. Memang terkait pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menurut saya paling ideal untuk kondisi sekarang. Karena lewat pembelajaran berdiferensiasi ini, kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang notabene itu kan beragam. Dan benar-benar lewat pembelajaran berdiferensiasi ini, harapan-harapan kita tentang eh, pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa terpenuhi. Karena memang fokusnya itu kan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di situ yang menurut saya paling paling saya apa ya? Buat saya istilahnya yang paling inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi menurut saya ini adalah pembelajaran yang paling ideal untuk saat ini. Ya, baik. Uh, Ibu Ismi mengatakan itu pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran yang paling ideal ya. Kira-kira yang paling ideal yang sudah Ibu Ismi lakukan selama ini apa saja di pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, jadi pada saat pembelajaran itu berlangsung, ya, saya menggunakan berbagai metode. Bahkan saya juga mengkolaborasikan atau saya apa ya mix gitu ya antara dua model pembelajaran. Tujuannya itu ya karena saya ingin bagaimana caranya siswa-siswa saya seluruhnya dalam kelas itu bisa belajar. Kan selama ini gini, Pak. Kondisi kita itu kan pembelajaran sih berlangsung, tapi ternyata ada sebagian siswa malah ada di kelas, dia berada di kelas, tapi dia tidak belajar gitu. Jadi menurut saya yang saya lakukan itu adalah bagaimana caranya seluruh siswa saya itu belajar. Nah, dengan menggunakan baik strategi, pendekatan maupun model juga yang beragam. Yang tujuannya adalah memenuhi seluruh kebutuhan belajar murid. Demikian, Pak. Ya, saya tertarik dengan penjelasan Ibu Ismi terkait dengan kebutuhan yang beragam ya pada pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga Ibu Ismi mengatakan itu merupakan hal yang ideal. Eh, Lantas bagaimana proses interaksi siswa pada pembelajaran tersebut tadi itu? Nah, ya, terkait interaksi siswa, sejauh yang saya lihat ketika saya menggunakan strategi berdiferensiasi pada saat proses pembelajaran, saya lihat siswa itu yang pertama adalah antusias. Karena mungkin entahlah, saya melihat anak-anak itu yang awalnya misalnya pasif atau yang awalnya acuh gitu ya, yang awalnya bodoh amat. Nah, begitu saya gunakan strategi berdiferensiasi ini, ternyata mereka itu antusias yang biasanya malah saya. Tapi karena misalnya kayak contoh Pak ya, praktikum saya gunakan Jigsaw gitu kan, cooperative learning, model Jigsaw. Tapi juga mereka yang, jadi saya mix antara pembelajaran discovery learning, Jigsaw gitu kan. Nah, anak-anak yang suka tantangan, nah dia berusaha untuk menjawab masalah. Anak-anak yang kinestetis dengan kegiatannya Jigsaw pindah-pindah, dia antusias. Padahal sebenarnya mungkin saya nggak suka tantangan, tapi saya suka bergerak gitu. Nah, jadi saya lihat antusiasnya anak-anak itu. Jadi minatnya, walaupun mungkin minat situasional, tetapi sudah
lebih baik gitu. Jadi semuanya aktif di kelas gitu Pak. Iya, baik. Jadi menarik sekali Bu ya, terkait dengan metode pembelajaran yang menggunakan jigsaw saat praktek tadi. Kira-kira dari hal tersebut, selama Ibu Ismi menjalankan pembelajaran berdiferensiasi kemarin-kemarin, kira-kira ada hal yang, oh ini masih kurang mungkin ya, kira-kira ada seperti itu ya di perasaannya Ibu Ismi? Ada Pak. Hmm. Ini terkait eh, saat saya menerapkan strategi berdiferensiasi produk. Jadi berdiferensiasi produk ini anak-anak muridku mungkin belum kreatif ya. Jadi belum terdorong untuk menggunakan berbagai produk. Karena saya sebenarnya membebaskan. Silahkan kalau misalnya bikin laporan nih. Laporannya boleh tertulis. Atau mau bikin video boleh gitu. Kata saya. Jadi atau dibuat dalam bentuk poster. Tapi anak-anak masih belum kreatif. Jadi belum nampak diferensiasi produknya. Seperti itu Pak. Itu yang buat saya belum belum sesuai harapan. Kira-kira ada lagi Bu, selain dengan berarti bereferensiasi produk itu. Kira-kira ada lagi yang lain yang dari pengalaman yang sudah dilakukan yang Ibu Ismi merasa ini sih masih kurang, ini masih perlu ditambah lagi seperti itu. Ada tidak? Di mana ya? Saya sebenarnya kalau di antara semua itu produk sih baru di situ di diferensiasi produk. Walaupun mungkin juga di diferensiasi konten. Kalau diferensiasi konten itu lebih ke tergantung materinya kan, Hmm. materi yang akan kita bawakan gitu topiknya. Jadi ada juga beberapa topik itu saya tidak bisa buat diferensiasi kontennya karena memang tuntutan konten materinya itu agak sulit gitu. Apalagi ini kan yang saya ajar anak SMP. Nah, konsep-konsep materinya juga belum terlalu jauh. Beda kalau mungkin kalau dengan anak SMA. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ya baik. Jadi saya dapat memahami bahwa eh, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Ismi lakukan pada saat praktek di kelas itu uh, ada yang belum maksimal di diferensiasi kontennya, di produknya tadi, kemudian di kontennya agak masih ada memang pelajaran yang tidak bisa didiferensiasikan secara konten. Nah dari semua itu kira-kira untuk kedepannya nih, ketika nantinya sudah selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, apa yang bisa Ibu Ismi perbaiki? Ya, untuk ini saya kayaknya harus lebih banyak mendorong siswa Hmm. untuk lebih kreatif dalam membuat produk produk hasil belajarnya. Karena memang diferensiasi produk ini yang menurut saya belum sepenuhnya sesuai harapan gitu. Dan pastinya saya ingin konsisten. Jadi konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Dari kata konsisten berarti harus memang ada proses ya untuk ke arah yang lebih baik. Bagaimana kira-kira Ibu Ismi bisa memastikan bahwa hal itu bisa Ibu Ismi laksanakan nanti ketika menjadi guru penggerak? Yang pasti gini, Pak. Untuk memastikan konsistensi itu berarti saya dulu eh, membentuk ya motivasi intrinsik saya gitu. Tapi Hmm. memang saya tipe orangnya suka belajar. Hmm. Jadi kayaknya kalau baru di guru penggerak ini kan baru belajar kulit-kulitnya. Ya. Nah, untuk supaya itu terjaga, kan sekarang juga sudah banyak media-media belajar seperti platform Hmm. Merdeka Mengajar gitu kan. Ya. Saya bisa belajar lewat sana dan terus mengimplementasikan karena kalau hanya saat ini saja saya implementasikan, sedangkan setelahnya nanti setelah
pendidikan guru penggerak saya tidak lanjutkan, mungkin akan saya lupa. Jadi saya berusaha untuk terus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, supaya saya tidak lupa dan saya juga rencananya akan mengimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Demikian. Ya, jadi memang butuh konsisten ya. Di samping konsisten, kita juga harus melibatkan rekan-rekan guru yang lain. Karena pembelajarannya, seperti yang Ibu Isma katakan, ketika kita konsisten, maka segala tujuan yang kita capai itu dapat terlaksana. Nah, tadi ada rekan guru sejawat. Kira-kira siapa lagi yang bisa Ibu Ismi uh, anggap mampu atau dapat memberikan motivasi kepada Ibu Ismi untuk menjalankan praktik-praktik baik tersebut? Ya, selain rekan guru di sekolah ya, yang saya satu sekolah gitu, saya juga memanfaatkan ruang di MGMP. Jadi di MGMP IPA itu kan kita rutin ada kegiatan pertemuan. Jadi di sana kami saling belajar juga gitu. Karena rekan yang di MGMP IPA juga ada yang CGP sama-sama. Jadi nanti kami insya Allah berkolaborasi, saling belajar dan juga berbagi dengan rekan-rekan lainnya. Jadi saya akan manfaatkan MGMP IPA. Seperti itu, Pak. Jadi Ya, baik, terima teman-teman. kasih. Iya. Kira-kira ini di akhir hasil refleksi kita di pendampingan 4 ini, kira-kira apa yang Ibu Ismi yang mau simpulkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan? Kira-kira kesimpulannya apa dari percakapan kita pada pendampingan ini? Baik. Eh, Kesimpulan dari saya dari atas percakapan kita ini adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran atau strategi pembelajaran paling ideal untuk saat ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang tujuannya memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana kebutuhan belajar itu beragam. Tetapi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diramu sedemikian rupa, dirancang sehingga kebutuhan yang beragam itu dapat terpenuhi. Kemudian yang pasti saya sebagai calon guru penggerak akan tetap konsisten menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk terus diimplementasikan di kelas. Tidak hanya untuk saya, tapi juga saya berencana untuk mengimbaskan dengan rekan guru satu sekolah maupun rekan-rekan yang ada di komunitas MGMP IPA. Nah, itu Pak kesimpulan dari saya. Ya, sangat menarik ya percakapan bersama Ibu Ismi yang sudah bersedia untuk melakukan beberapa refleksi dari kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak yang pada hari ini sudah melakukan percakapan. Baik, terima kasih Mungkin Pak. pada kesempatan ini saya mendapatkan banyak hal terkait dengan refleksi yang dilakukan oleh Ibu Ismi. Semoga kedepannya saya ini menunggu nih ketika nanti Ibu Ismi menjadi seorang guru penggerak, melakukan beberapa perubahan terhadap paradigma di sekolahnya. Semoga nanti membawa hasil yang baik, hasil yang positif. Terima kasih Bu Ismi atas kesempatannya. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut refleksi juga, Bu. Tapi menarik loh Pak. Saya kalau maksud saya ini kegiatan coaching seperti ini kalau sering kita lakukan memang Ya, menarik. Tapi benar. perlu perlu teman ketika kita cari coachnya itu memang paradigmanya sama. Hmm, betul, memiliki tujuan yang sama, Ibu ya. Iya betul. Oke baik. Jadi umpan balik dari saya Pak ya. Sejauh ini dari tadi awal sampai Bapak mengakhiri itu eh, saya kagum loh Bapak bisa menarik apa sih kayak kata kuncinya gitu. Karena mungkin ya itu
presence. Jadi Bapak kehadiran penuhnya itu dijaga gitu kan. Terus eh, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya itu juga betul-betul mengarahkan untuk kita bisa sampai ke tujuannya itu merefleksi gitu kan. Dan saya rasa ke depan saya juga bakalan meniru caranya Bapak tadi. Jadi saya mau pakai cara itu ketika saya coaching rekan sejawat. Kemudian pokoknya sempurna lah kalau menurut saya Pak, sudah keren. Karena saya ini sudut pandang, saya juga masih belajar dan saya melihat Bapak Masih jadi belajar juga, Bu. tapi sudah kayak pro Berproses, begitu Bu. Pak. Jadi inilah eh, saya tadi sebenarnya Hmm. betul-betul saya memposisikan diri itu saya sedang TI. Jadi saya tuh membayangkan, oh ya ini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan waktu itu. Oh ini strategi saya. Oh di sini masalahnya gitu. Jadi saya betul-betul membawa diri saya itu ada di posisi saya masih CGP gitu. Jadi asik Luar sekali biasa, dengan Bu. asik sekali tadi itu Pak. Jadi saya, wah iya, oh iya makanya saya, oh iya, betul. Sekalian juga saya mau apa ya? Jadi apa yang saya pikirkan itu ya keluar gitu. Jadi Hmm. menarik sekali cara Bapak tadi tuh betul-betul ya membawa saya di posisi sebagai CGP gitu. Bapak betul-betul sebagai pengajar praktek. Keren, kayaknya nanti Bapak ini keren deh. Kalau sudah jadi PP pasti potensinya CGP-nya itu bisa eh, kelihatan gitu. Bisa di apa ya? Ditumbuhkan gitu. Jadi betul-betul menarik sih. Keren. Nah, ini syukurnya saya ikut pembekalan. Itu Pak. Makasih Bu Ismi atas sarannya. Saya juga sebenarnya eh, yang saya banyak pelajari di eh, Bu Ismi adalah emosionalnya. Emosionalnya dalam arti kalau saya ini orangnya ketika menanyakan itu terkadang gaya bahasa atau intonasi bahasa itu kadang tidak sesuai, mungkin karena takut takut mau dilupa, biasanya seiring atau bersamaan dengan nada suara yang agak keras seperti itu. Tapi kalau Ibu Ismi tadi saya melihat tenang begitu dan mengalir, tidak ada apa ya, seperti tidak ada beban untuk menanyakan, dan itu salah satu juga yang harus dimiliki ketika kita itu melaksanakan coaching. Jadi mengolah emosional itu sangat penting juga. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya saya juga masih belajar. Mungkin kalau yang Bapak lihat, saya tuh kayak tenang gitu ya kelihatannya. Tapi Padahal di otak saya tuh Pak berkecamuk gitu. Mikir, jadi wah ini kemampuan untuk meredam yang di dalam, kemudian mengeluarkan yang di luar itu yang mesti saya harus banyak belajar dari Ibu Ismi ini. eh, saya juga nggak tahu Pak kalau seperti itu. Soalnya saya kan cuma Hmm. merasakan gitu. Eh, Pertahankan Bu, seperti itu model pengolahan emosional untuk seorang coaching pada saat melakukan seorang coach pada saat melakukan coaching, Bu Ismi. Terima kasih Pak. Soalnya saya jujur saya juga tidak bisa menyadari itu mengalir dengan sendirinya sebenarnya. Bagus Jadi, Bu. Bapak tadi itu kelihatan juga tenang loh Pak. Tenang gitu, tidak ada kayak mau mengejar. Kan biasa ada orang itu Pak kalau bertanya itu kan kayak kejar-kejaran gitu kan ya. Tapi kalau Bapak saya lihat tenang. Sebenarnya Bapak sudah punya potensi itu juga. Cuma kan ya itu Berproses Bu ya, ya sama kayak saya sama-sama tidak sadari. berproses. Betul. Oke, cuma itu Oke Bu saya Ismi, Pak umpan ya, baliknya. terima Oke. kasih. Ya, terima kasih sama-sama saling belajar. Ya, saling menguatkan Bu. Ya, terima kasih kalau gitu. Baik, Pak, saya akhiri ini ya rekamannya. Boleh? Iya, Oke, boleh terima sekali.